Kitab Henoh, buku untuk generasi akhir zaman. Siapakah Henoh? Kita pertama-tama mengenal nama Henoh dalam kitab Kejadian pasal 5. Namun bagian itu meninggalkan bagi kita banyak pertanyaan. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Henoh mencapai umur 365 tahun. Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kejadian 5 ayat 22-24. Dalam kitab Ibrani 11 kita mendapatkan penjelasan tentang siapakah Henoh. Karena iman Henoh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 5. Dalam surat Yudas, ada kutipan yang secara langsung diambil dari kitab Henoh. Juga tentang mereka, Henoh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan, dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Yudas 1 ayat 14-15. Bagian ini sama dengan yang tertulis di kitab Henoh. Dan lihatlah, dia datang dengan berjuta-juta orang kudus untuk menjalankan penghakiman atas mereka, dan akan menghancurkan orang fasik, dan akan menuntut pertanggungjawaban dari orang-orang berdosa, dan orang-orang fasik, yang telah dilakukan mereka terhadap dia. Henoh 1 ayat 9. Dari manakah Yudas mengetahui tentang kata-kata nubuat dari Henoh? Bukankah kata-kata itu tidak ada dalam kitab suci? Jawabnya adalah, ya, itu tertulis di kitab Henoh. Buku yang dikutip oleh Yudas, Petrus, Yakobus, dan bahkan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus memberi penegasan mengenai kitab Henoh dengan menyebutnya kitab suci, bahkan mengutip daripadanya. Ada sebuah ungkapan dalam kitab Matius yang mirip dengan kutipan dari kitab Henoh. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga." Matius 22 ayat 29-30. Dalam kitab Henoh ada tertulis, Tuhan berfirman kepada para malaikat yang jatuh, "Kamu tadinya roh menjalani hidup yang kekal tanpa kematian sepanjang seluruh generasi dunia. Oleh karena itulah aku tidak menetapkan bagimu istri-istri, karena makhluk rohani bertempat kediaman di surga." Henoh 15 ayat 6-7. Tuhan Yesus mengajarkan prinsip bahwa malaikat di sorga tidak menikah. Prinsip ini tidak ditemukan dimanapun di dalam perjanjian lama. Hal ini hanya ditemukan dalam kitab Henoh. Kitab Henoh ditemukan bersamaan dengan tulisan-tulisan Qumran dalam gulungan kitab di Laut Mati. Dari situ kita tahu bahwa kitab-kitab itu telah ada pada masa Yesus Kristus. Buku ini dianggap sebagai kitab suci oleh kaum Mesianis pada awal gereja. Tulisan-tulisan mereka banyak berisi referensi dari kitab Henoh. Bapak-bapak gereja pada abad kedua dan ketiga, seperti Justin Martyr, Irenaeus, Origen, dan Clement dari Alexandria, semuanya menggunakan referensi dari kitab Henoh. Bahkan tertulian yang hidup antara tahun 160 sampai 230 Masehi menyebut kitab Henoh sebagai bagian dari kitab suci. Dalam bukunya Pembelaan Iman yang kedua, Justin Martyr menuliskan,
Namun para malaikat melanggar ketetapan ini dan terpikat cinta kepada wanita dan melahirkan anak-anak yang disebut roh-roh jahat. Selanjutnya mereka menaklukkan umat manusia bagi diri mereka sendiri, sebagian melalui tulisan-tulisan sihir dan sebagian melalui teror yang menakutkan dan hukuman-hukuman, dan sebagian melalui ajaran mempersembahkan korban dan keinginan dan persembahan curahan kepada dewa-dewa pada saat mereka sangat membutuhkan setelah mereka diperbudak oleh gairah hawa nafsu. Dan di antara manusia mereka menyebarkan pembunuhan, penyerangan, perzinahan, perbuatan-perbuatan hawa nafsu, dan semua kejahatan. Demikian juga para penyair dan orang-orang yang mempelajari mitologi tanpa mengetahui bahwa itu adalah para malaikat dan roh-roh jahat yang telah dilahirkan para malaikat itu yang melakukan hal-hal ini kepada para laki-laki dan wanita dan kota-kota dan bangsa-bangsa yang melakukan hubungan dengan mereka, menyatakan diri mereka sebagai Tuhan, dan bagi mereka yang terhitung sebagai keturunannya langsung, dan bagi keturunan dari saudara-saudaranya Neptunus dan Pluto, dan kepada anak-anak keturunannya lagi. Sebab sebagaimana nama yang diberikan para malaikat itu kepada dirinya sendiri atau kepada anak-anaknya, demikianlah dengan nama itu mereka dipanggil. Gereja Kristen Ortodoks di Ethiopia bahkan memasukkan kitab Henoh ke dalam kanon resminya. Buku ini sangat dikenal dan banyak dibaca pada 3 abad pertama setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Namun setelah konsili Laodikia pada tahun 363 Masehi, kitab Henoh dan banyak buku-buku lainnya didiskreditkan oleh otoritas gereja dan akhirnya dilarang, dinyatakan sesat dan dimusnahkan, dan secara bertahap hilang dari peredaran. Asal-usul kitab Henoh. Henoh adalah keturunan ketujuh dari Adam. Pertama, Adam, artinya manusia. Kedua, Set, artinya ditetapkan. Ketiga, Enos, artinya kematian, sengsara, lemah. Keempat, Kenan, artinya duka cita, ratapan. Kelima, Mahalalil, artinya Tuhan yang memberkati. Keenam, Yared, artinya akan turun. Pada zaman Yared, 200 malaikat penjaga yang memberontak turun ke bumi. Ketujuh, Henoh, artinya mengajar atau permulaan. Henoh adalah pengajar dan pemberita kebenaran yang pertama dari 4 generasi selanjutnya. Dan sejak zamannya, Henoh mengajarkan kebenaran kepada anak-anak keturunannya. Nubuatan tertua yang tercatat dalam Alkitab adalah dari Henoh, dan itu menubuatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kedelapan, Metusalah, artinya kematiannya akan membawa banjir besar pada zaman Nuh. Sudah dinubuatkan dalam 4 generasi sejak zaman Henoh. Dalam tahun matinya Metusalah, banjir besar itu datang. Kesembilan, Lameh, artinya ratapan, putus asa, hilang harapan. Ke-10, Nuh, artinya kelegaan, penghiburan, kelepasan. Jika arti nama bapak-bapak leluhurnya manusia itu dibaca dari atas ke bawah, bisa diartikan sebagai berikut. Manusia ditetapkan mati, sengsara, duka cita. Tuhan yang memberkati akan turun dan mengajar. Kematiannya akan membawa yang putus asa dan hilang harapan, mendapatkan kelepasan, kelegaan dan penghiburan. Ini adalah ringkasan dari rencana penebusan manusia oleh Tuhan yang tersembunyi dalam silsilah nama-nama bapa leluhurnya manusia. Dalam salah satu bagian kitab Henoh diceritakan bagaimana Henoh memberikan sebuah kitab kepada Nuh yang disebut buku perumpamaan. Dan setelah itu kakekku Henoh memberi aku penjelasan tentang semua rahasia dalam sebuah buku dan perumpamaan-perumpamaan yang telah diberikan kepadanya, dan dia menjadikannya satu bagiku, yaitu kata-kata dari buku perumpamaan. Henoh 68 ayat 1. Kitab Henoh dibagi dalam 5 bagian, namun bagian yang paling menarik adalah kitab perumpamaan, pasal 37-71. Karena munculnya sebutan mengenai sosok Mesias.
Dia yang benar, Dia yang dipilih, dan anak manusia. Dan aku melihat Dia yang lanjut usianya, rambutnya putih bagaikan bulu domba. Dan bersamanya ada seseorang yang wajahnya seperti penampakan seorang manusia, dan wajahnya penuh keagungan, seperti salah satu malaikat-malaikat kudus. Dan aku bertanya kepada salah satu malaikat yang pergi bersamaku, yang menunjukkan semua rahasia mengenai anak manusia ini, siapakah dia dan dari mana dia berasal, dan mengapa dia pergi dengan dia yang lanjut usianya? Dan dia menjawab dan berkata kepadaku, ini adalah anak manusia yang memiliki keadilan, dan keadilan berdiam di dalamnya, dan segala harta kerahasiaan dia singkapkan, karena Tuhan segala roh telah memilih dia, dan bagiannya melebihi segala sesuatu di hadapan Tuhan segala roh, di dalam kebenaran sampai kepada kekekalan. Henoh 46 ayat 1-3. Penemuan kembali kitab Henoh. Kira-kira pada masa reformasi Protestan, muncul kembali ketertarikan kepada kitab Henoh yang telah hilang selama ratusan tahun. Tahun 1400-an muncul banyak rumor bahwa beberapa salinan kitab Henoh diperkirakan masih ada. Dalam masa-masa ini, banyak buku-buku yang muncul yang diakui sebagai kitab Henoh, tetapi yang ternyata palsu. Kembalinya kitab Henoh kepada peradaban modern berkat usaha seorang penjelajah terkenal, James Bruce, yang pada tahun 1773 kembali setelah 6 tahun pergi ke Abisinia dengan membawa 3 salinan versi Ethiopia dari kitab yang hilang ini. Tahun 1821, Richard Lawrence mempublikasikan terjemahan Inggris yang pertama. Edisi terkenal dari R.H. Charles dipublikasikan tahun 1912. Dalam tahun-tahun sesudahnya, beberapa bagian dari salinan asli dalam bahasa Yunani muncul. Penemuan paling penting yang mendukung keotentikan kitab Henoh adalah ditemukannya 7 bagian salinan dari kitab ini di dalam Gua Qumran nomor 4, di antara gulungan-gulungan kitab suci di Laut Mati, yang tertulis dalam bahasa Aram. Para malaikat yang jatuh. Nefilim. Kitab Henoh memberikan penjelasan penting mengenai pemberontakan para malaikat, seperti yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Kejadian 6 ayat 1-4. Perbandingan dengan kitab Henoh. Dan terjadilah setelah anak-anak manusia bertambah banyak pada hari-hari itu, anak-anak perempuan yang cantik dan rupawan telah lahir bagi mereka. Dan para malaikat, anak-anak surgawi, memandangi dan bernafsu kepada mereka, dan berkata satu sama lain, lihatlah, kita akan memilih bagi diri kita sendiri istri dari antara anak-anak manusia, dan akan melahirkan anak-anak bagi kita. Henoh 6 ayat 1-2. Kemudian mereka semua bersumpah bersama-sama dan mengikatkan diri satu sama lain dengan kutukan. Mereka semuanya ada 200 malaikat, dan mereka turun di Ardis, yaitu puncak Gunung Hermon. Dan mereka menyebutnya Gunung Hermon, karena mereka telah bersumpah di atasnya, dan mengikatkan diri bersama-sama dengan kutukan. Henoh 6 ayat 5-6. Dan mereka mengambil bagi diri mereka sendiri istri, dan masing-masing memilih untuk dirinya sendiri seseorang. Dan mereka mulai mendekati perempuan-perempuan itu, dan bersetubuh dengan mereka, dan mengajari mereka mantra dan ilmu sihir.
dan memperkenalkan mereka cara pemotongan akar-akaran dan kayu-kayuan. Dan mereka mengandung dan melahirkan raksasa besar yang tingginya 3.000 els. Henoh 7 ayat 1-2. Para malaikat penjaga itu mengajarkan cara membuat persenjataan perang, baju zirah, cara mengolah dan melakukan pekerjaan logam, cara mempercantik diri, zat-zat pewarna, batu-batu berharga, ilmu pemikat, ilmu sihir, astrologi, membaca tanda-tanda bintang, ramalan, mantra, dan sebagainya. Mereka menciptakan pengorbanan manusia, minum darah, kanibal, dan mengajarkan aborsi. Dan malaikat yang kelima bernama Kasdeya, dia telah mengajarkan anak-anak manusia semua pukulan jahat oleh roh dan setan-setan, pukulan terhadap janin di dalam rahim sehingga keguguran, dan pukulan untuk menyerang jiwa. Henoh 69 ayat 12a. Mereka berdosa terhadap binatang-binatang, burung-burung, ikan-ikan, binatang-binatang melata, dan mengajarkan cara mencampur antara satu jenis binatang dengan jenis binatang lainnya. Mereka bermain-main dengan genetika manusia dan binatang, dengan maksud untuk menghalang-halangi rencana penebusan Tuhan melalui garis darah keturunan manusia. Akibatnya seluruh makhluk hidup di bumi menjadi tercemar, manusia dan binatang. Ini menjadi alasan yang jelas mengapa Tuhan harus menghancurkan dunia dan menghapuskan segala sesuatu yang hidup dari muka bumi dengan banjir besar. Tuhan memerintahkan penghulu malaikat, Mikael, untuk memenjarakan para malaikat penjaga yang memberontak ini. Ikat mereka di bawah bukit bumi untuk 70 generasi, sampai hari penghakiman mereka dan akhir kesudahan mereka. Sampai penghakiman yang terakhir telah dilaksanakan untuk selama-lamanya. Dan pada hari-hari itu, mereka akan dibawa ke dalam jurang api, dalam siksaan dan penjara. Mereka akan terkunci selama-lamanya. Henoh 10 ayat 12b-13. Kitab Yudas menyebutkan hal yang sama. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Yudas 1 ayat 6. Rasul Petrus menyebutkan hal yang sama dalam suratnya. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dalam bahasa Yunani, Tartarus, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. 2 Petrus 2 ayat 4. Tartarus adalah tempat yang paling dalam di jurang neraka. Kata ini hanya muncul satu kali saja dalam Alkitab, yaitu di dalam surat Petrus ini. Menurut mitologi Yunani, Tartarus adalah penjara di bawah bumi, tempat penyiksaan dan penderitaan bagi mereka yang berbuat jahat, dan tempat penjara bagi para titan atau raksasa. Kitab Henoh mencatat, Nefilim dan keturunannya telah dihapuskan Tuhan dari muka bumi. Namun roh-roh mereka masih ada di atas bumi. Dan sekarang para raksasa yang telah diperanakan dari roh dan daging akan disebut roh-roh jahat di bumi. Dan tempat tinggal mereka akan ada di atas bumi. Roh-roh jahat akan keluar dari tubuh mereka, karena mereka diciptakan dari atas. Awal mula mereka berasal dari malaikat penjaga kudus. Mereka akan menjadi roh-roh jahat di atas bumi, dan akan disebut roh-roh jahat. Henoh 15 ayat 8-9. Para malaikat yang jatuh dan keturunannya itu sangat mempengaruhi jalannya sejarah manusia sampai hari ini. Setiap kebudayaan memiliki mitologi tentang pendatang dari surga atau bintang-bintang, yang pada kenyataannya adalah para malaikat yang jatuh. Dewa-dewa yang turun dari langit dan kawin dengan anak-anak manusia dan melahirkan para raksasa, manusia setengah dewa. Ada yang digambarkan sebagai makhluk setengah manusia dan setengah binatang. Mereka adalah para pahlawan yang gagah perkasa pada zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan yang diceritakan dalam mitologi.
Orang-orang Babilonia, Yunani, Romawi, dan semua kebudayaan kuno mencatat adanya ras yang digambarkan sangat cerdas, berbadan raksasa, dan sangat kuat. Kaisar Jepang, raja-raja Aztec dan Maya disebutkan sebagai keturunan dari dewa-dewa langit.